Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Ibu akan membahas ilmu pengetahuan sosial ya, IPS bab 3 kelas 9. Nah, untuk hari ini materi yang akan Ibu bahas yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian yang Ibu akan bahas yang pertama yaitu pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing ya. Berikut ini adalah beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT Freeport Indonesia ya. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah daratan tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Nah, Freeport memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia ya. Oke, lanjut. Nah, adapun kontribusi dan peran PT Freeport Indonesia bagi negara, yang pertama yaitu menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 30.000 orang di Indonesia. Karyawan Freeport terdiri dari 68% karyawan nasional, 30% karyawan Papua, serta 2% karyawan asing ya. Menanam investasi 9,7 miliar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi yang signifikan pada masa datang ya. Kemudian Freeport telah membeli 11,6 miliar barang dan jasa domestik sejak tahun 1992. Oke, lanjut. Kemudian ada perusahaan tambang minyak negara ya. Nah, kilang minyak adalah pabrik fasilitas industri yang mengelola minyak mentah menjadi produk petroleum ya, yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks ya, dengan berbagai jenis peralatan, proses, dan fasilitas pendukungnya. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan biaya yang sangat besar, namun pada pelaksanaan perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara ya. Oke, lanjut. Kemudian ada beberapa perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan operasi kilang minyak ini ya. Perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi negara kita. Indonesia sangat ingin mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar minyak ya, BBM. Pasalnya, selain kebutuhan BBM tinggi, produksi minyak dan kapasitas kilang yang dimiliki tidak cukup. Nah, di sini ada beberapa contoh kilang minyak di Indonesia, antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu ada kilang Pangkalan Barandan ya. Terus ada kilang Dumai Seipakning di Riau, kilang Cilacap, kilang Balikpapan, kilang Kasim, kilang Balongan, dan kilang Cepu. Oke, lanjut. Kemudian ada yang ketiga itu batik ya. Batik Indonesia. Nah, beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang mampu menembus pasar internasional ya. Oke. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009 ya. Nah, ini contoh kain-kain batik yang ada di Indonesia ya, dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Oke, lanjut.
Kemudian dilihat dari tekniknya ya, batik dibagi menjadi 3 sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu batik tulis. Nah, batik tulis ini merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Lama ya. Oke, terus ada batik cap. Nah, untuk batik cap adalah kain yang dihiasi dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap ya. Biasanya terbuat dari tembaga. Butuh waktu 2-3 untuk membuat batik ini ya, 3 hari. Kemudian batik lukis. Nah, batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Ya, pewarna pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami ya. Oke, lanjut. Kemudian mengapa sih batik bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi? Ada yang tahu? Oke. Batik berasal dari berbagai daerah di Indonesia ya, dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Selain itu, batik mempunyai corak yang bermacam-macam menurut daerah asalnya. Batik pantas menjadi salah satu keunggulan cagar budaya dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi ya. Oke, lanjut. Dari situlah banyak pihak yang kemudian terdorong untuk membangun pusat-pusat batik, baik pusat produksi ataupun pusat penjualan ya. Melalui pusat batik Nusantara semacam ini memudahkan para pedagang ataupun pengrajin dalam memasarkan hasil produksi ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Oke, yang pertama itu ada migrasi penduduk ya. Beberapa karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Oke. Nah, di sini ada yang tahu mobilitas penduduk itu apa? Di sini akan Ibu jelaskan. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara, ada pula yang bersifat permanen ya. Mobilitas penduduk yang sifatnya sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Sedangkan mobilitas yang sifatnya menetap atau permanen disebut migrasi. Oke, lanjut. Nah, pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh ya terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport memengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk Papua ya. Misalnya, sebelum tahun 1967 wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awalnya, Freeport mulai beroperasi. Penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport ya, sehingga penduduk Timika meningkat. Oke. Yang kedua ya ada transportasi ya. Jadi mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi ya. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu ada lembaga sosial ekonomi ya. Lembaga sosial ekonomi adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat akan terlihat berbagai macam lembaga sosial yang ada, seperti lembaga pendidikan, keluarga, politik, dan ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial ya, yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Oke, lanjut. Kemudian yang ada D ya, pendidikan. Nah, sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama perkembangan ekonomi ya. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional.
Oke. Masih ada pekerjaan ya. Nah, dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri, meningkatkan apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri ya. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada pertambahannya kebutuhan tenaga kerja ya, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Oke, sekian materi dari Ibu hari ini. Selanjutnya ada latihan soal seperti biasa ya. Soal dan jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian dikasih nama dan difoto, lalu dikirim ke Google Classroom ya. Untuk tugas ini terakhir hari Jumat jam 5 sore ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.